bertemu lagi dengan aku Sutaro Trader. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang apa yang membuat dia ragu sehingga dia PHP-in kamu, pemberi harapan palsu. Oke, kita cari tahu yuk. Sebelum aku mulai, aku mau warning kalau readingan aku bersifat kolektif ya energinya. Jadi tidak semua orang bisa cocok atau resonate dengan pembacaan aku. Dan bisa juga vice versa. Artinya energinya itu bisa kebolak-balik. Oke, makanya jangan baper ya dengan readingan aku kalau nggak cocok ya. Oke, ini ada 3 file ya. File pertama berwarna putih, file kedua berwarna merah, file ketiga berwarna pink. Oke, aku beri kalian 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama berwarna putih. Berwarna putih. File pertama, apa yang membuat dia PHP-in kamu sehingga dia ragu dia PHP-in kamu? Kalau file pertama aku baca di sini ya, sepertinya ini energinya ini soal uang ya. Dan aku tangkap energinya, dia kelihatannya ingin mencari pasangan yang sudah mapan ya, atau kalau dia ini pria, dia menginginkan wanita yang sukses secara finansial ya. Jadi nggak ingin mendapatkan pasangan itu yang biasa-biasa aja ya. Dia ingin mendapatkan pasangan itu yang finansialnya itu ya oke, mapan gitu kan ya. Jadi ya dalam kategori ya memang bukan matre sih ya, memang agak jahat juga ya. Jadi kayak secara nggak langsung dia kayak ngecap dirimu ini sebagai wanita atau pria yang kurang mapan, kurang dari segi finansial. Jadi kayak dia pengen dapetin tuh yang mapan, finansialnya oke. Jadi buat hidup dia pun jadi nyaman ya, membuat hidup dia pun nyaman. Mungkin dia takut nanti ketika dia menikah ya, kalau dia menikah dengan orang yang dalam kategori keuangannya kurang, dia takut kehidupan rumah tangganya itu berantakan, bermasalah, pusing cari duit. Nah itu yang dia takutkan. Makanya dia mencari pasangannya itu yang mempunyai finansialnya oke. Tapi jahat ya, dia sampai kayak begitu. Aduh. Cuman ini bisa juga energinya kamu dicap sama dia ini sebagai wanita yang matre ya, atau dia menilai kamu sebagai wanita yang menyukai dia itu dalam segi keuangan aja, segi uang aja, bukan dari hati ya. Jadi ambil aja yang resonate yang mana ya, itu dalam segi uang. Dan ketiga, ini energi file pertama ini kesebar banget ya, sampai ada 3 energi. Ini energi yang terakhir, dia sudah mau menikah. Waduh, kalau memang dia mau menikah, kenapa dia ngedeketin kamu ya? Harusnya dia nggak boleh kayak begitu ya. Mungkin waktu itu dia dalam kondisi, mungkin dia dengan calon tunangannya itu, dia mungkin lagi berantem, dia lagi konflik, bermasalah, makanya dia dekat dengan orang lain. Dan mungkin saat itu dia dekat dengan kamu, dan saat dia dekat sama kamu ini, dia itu bukan dalam kategori itu serius, enggak. Dia cuma ya hasratnya itu cuma pengen sebagai teman ngobrol, cuma cara dia ini salah. Jadi seolah-olah ditampilkan bahwa dia menyukaimu juga, kayak kamu itu kayak lagi deketin, padahal dia sendiri sudah memiliki tunangan dan mau menikah. Jahat juga ya. Jadi untuk file pertama ini terbagi 3 energi ya. So kamu ambil aja mana yang resonat ya buat diri kamu.
untuk file ke-1, semoga resonate. Kalau nggak resonate, coba cek file kedua atau file ketiga ya. Oke, aku lanjut. File kedua berus warna merah. File kedua, apa yang membuat dia ragu kepadamu sehingga dia PHP-in kamu? Sebenarnya sih, awalnya memang dia ini suka sama kamu, ya. Dia senang sebenarnya sama kamu. Dan niat dia dari awal juga dia memang pingin ngedeketin kamu. Cuman yang membuat dia ragu itu, kelihatannya kamu ini di mata dia ini kayak wanita yang ngejar-ngejar dia. Nah, kebetulan dia bukan tipe orang yang senang itu dikejar-kejar. Dia lebih pingin dia yang ngejar itu wanita atau ngejar itu si pria. Jadi kayak ngebuat dia tuh supaya nggak bosen. Nah, makin lama dia deket sama kamu, kok kelihatannya malah jadi kamu yang gigih gitu ya, deketin dia. Ya bukannya gigih deketin ya, dalam kategori sih kalau menurut aku, mungkin dari dia, mungkin dari kamunya ini seperti itu ya, karena kamu juga ingin menampilkan bahwa kamu juga suka sama dia kan. Gak mungkin dong kamu biasa aja kayak jual mahal salah, kelihatan suka salah. Jadi maunya apa sih cowok ya? Aku juga kesel sih. Cuman ya memang di mata dia kayak kamu tuh kayak ngejar-ngejar dia. Di mata dia seperti itu. Makanya dia ninggalin kamu. Jadi secara nggak langsung dia PHP-in kamu, ya. Cuman ya untuk file kedua aku mau ngasih tahu ya. Mungkin dia bicara seperti itu ya. Dia ninggalin kamu, PHP-in kamu. Tapi yang ku tangkap di sini ada Ace of Pentacle di Emperor ya. Lama-lama dia nyesel. Waktu dia ninggalin kamu, dengan dia ngecap kamu sebagai wanita atau pria yang terlalu gigih banget atau ngejar-ngejar banget, yang membuat dia bosan. Dia tuh kayak ngerasa tamengnya itu bahwa dia itu tampan, dia itu cantik, dia itu memiliki banyak uang, kayak ngerasa dia itu perfect segala-galanya. Jadi kayak dia berpikir untuk mendapatkan pasangan itu mudah, ya. Ngebuat lawan jenis suka sama dia itu mudah. Awalannya dia pikir kayak gitu, tapi lama kelamaan dia bakal nyesel kok. Dia pasti nyesel orang kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada di Empress ya. Setelah dia PHP-in kamu, dia kayak nyesel gitu ya. Ternyata lama-lama dia baru sadar bahwa kamu adalah wanita yang beda dari yang lain, ya. Bahwa kamu tuh wanita yang perfect, ya, wanita yang luar dalam itu baik sekali ya. Dan dia itu tidak menyadari waktu kalian berdua itu lagi dekat bahwa kamu memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang indah. Ya iyalah, namanya juga penyesalan itu selalu datang belakangan ya. Kok datangnya selalu depan, penyesalan itu ya namanya pendaftaran dong, ya kan? Ya begitulah cowok. Jadi ketika dia udah PHP-in kamu, dia baru sadar bahwa kamu itu ya wanita luar biasa ya, memiliki hati yang baik, ya, wanita yang perfect lah gitu ya. Nggak tampilan cantik aja, kamu sudah cantik, tapi hati kamu juga cantik. Nah itu yang membuat dia tergila-gila lagi kepada kamu. Kalau kayak gitu ya gimana kamunya lah. Kalau menurut aku ya, aku sih kesel ya sama pria model kayak gitu ya. Mendingan aku tinggalin, cari yang lain. Udah nyakitin banget, dibilang ngejar-ngejar. Aduh jahat banget sih ngomongnya. Kayak gak ada cowok lain aja di luar sana. Makanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Kayak gimana sih kalau kamu balikan lagi sama dia, maksudnya deket lagi sama dia, kayaknya gimana ya, kayak kamu tuh kayak gak punya harga diri. Itu kalau menurut aku ya.
karena kamu pernah diperlakukan seperti itu ya, pernah dicap seperti itu. Ini kalau kamu resonating untuk kamu bacanya, kamu udah dicap seperti itu sebagai wanita yang ngejar-ngejar pria ya, dicap di mata dia seperti itu. Udah gitu kamu yang di PHP-in. Emangnya kamu mau balik lagi dengan orang kayak gitu? Kalau menurut aku sih, saran aku sih ya, mendingan gak usah. Tapi balik lagi ke kamunya. Kalau kamu mau tetap dekat lagi sama dia ya silakan. Tapi kalau saran dari aku sih mendingan gak usah ya. Kayak kamu ini kayak gak punya harga dirinya ya. Kamu tunjukin kualitas kamu. Kamu ini punya harga diri. Kamu juga bisa mendapatkan laki-laki yang pantas untuk kamu, lelaki yang baik untuk kamu ya. Itu sih menurut aku ya untuk file kedua. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file ketiga. Oke, aku lanjut ke file yang terakhir. File ketiga bersuara pink ya. File ketiga, apa yang membuat dia ragu sehingga PHP-in kamu? Aduh, ini juga untuk file ketiga, ini juga sama, ada hubungannya juga dengan uang ya. King of Pentacles, Queen of Pentacles, ini sama, dilemanya juga uang juga, hampir persis kayak file pertama. Kamu kalau mau baca ini file ketiga ini isinya sama kok kayak file pertama, sama persis. Jadi file ketiga ini dia juga ingin dapetin pasangan yang sama-sama mapan. Bedanya kalau di file ketiga ini dia punya uang ya, pasangannya pun dia pingin sama-sama punya uang juga gitu. Jadi secara nggak langsung sih menurut aku matre sih, itu mah bukan dari kasih sayang dong, bukannya sayang, itu namanya cuma ngeliat dari kulit luarnya aja ya. Nah di sini nih King of Pentacles, Queen of Pentacles, jadi yang didahulukan itu yang finansialnya itu yang oke ya. Kamu paham lah maksud saya gimana gitu ya. Jadi ini persis kayak file pertama, dia menginginkan pasangan yang sama-sama notabene dalam keluarga finansialnya aman ya. Mungkin dia lihat kamu seperti itu ya, dia kayak ngejat kamu seperti itu, jadi dia kayak ngerasa dari finansialnya sepertinya dia kurang aman gitu. Jadi mungkin dia punya tambatan hati lain ya, jadi dia kayak pilih yang lain kayak gitu. Makanya dia ninggalin kamu, PHP-in kamu. Duh, ampun, dia lelaki kayak gitu. Dan di sini ada di Chariot ya. Nah, ini sama kayak file pertama. Ada juga energinya yang sebenarnya dia ini mau menikah ya, atau sudah menikah. Ya, makanya dia PHP-in kamu. Jadi kedekatan dia dengan kamu saat ini ya cuma kedekatannya sebagai teman aja. Dia ini nggak ada niatan apapun terhadap kamu ya. Ya memang dia nggak ada niatan untuk berkomitmen bersama kamu. Ya karena dia sudah memiliki tunangan, atau dia mau menikah, atau mungkin dia sudah menikah. Ada the Chariot di sini sama Eight of Wands ya. Jadi makanya dia tiba-tiba kayak ngilang, nggak ada kabar ke kamunya ya. Di sini kamunya kayak galau ya, di tengah-tengah ini kamu kayak galau, dan sepertinya kayak kamu ini masih nunggu-nunggu terus kabar dia ya. Gimana kabar dia, apa dia bakal ngubungin kamu lagi atau enggak. Dan menurut aku dari kartunya ini sama kayak file pertama, dia nggak akan pernah hubungin kamu lagi, karena yang aku bilang tadi ya, di file ketiga ini persis kayak file pertama ya. Dia sudah ada tunangan, atau dia udah pernah menikah, atau dia sudah menikah dan dia mau menikah. Dan kedua, yang dia pentingin itu bukan soal kasih sayang, tapi soal uang ya. Dia nganggap pasangan itu sebagai uang berjalan ya. Jadi ya mungkin dia ngecap kamu seperti itu. Atau kamu misalnya nanti suatu-waktu kamu sukses dan dia pilih kamu lagi, percuma ya.
Karena dia nganggap kamu juga sebagai uang berjalan, karena dia itu cuma nilai kamu dalam sebatas uang. Kamu paham kan? Jadi bukan dari soal hati. Jadi buat apa kamu masih nunggu dia? Gak worth it loh orang kayak gitu. Dia cinta aku tuh pun enggak, dia cuma ngeliat kamu itu cuma dalam soal uang aja, ya. Jadi kecintaan dia itu hanya terhadap uang, ya, bukan soal kasih sayang. Oke, itu aja untuk file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file kedua. Dan jangan lupa komen di bawah ya kalau resonate. Bantu like dan subscribe channel aku ya. Bye.